I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. You heard that? Take pictures on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ayu Alvira dan teman saya Fadila Ahmad. Kami di sini ingin menjelaskan tentang biaya produk bersama dan biaya produk sampingan. Gak perlu panjang lebar lagi, di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang poin pertama, yaitu produk bersama. Produk bersama dapat kita lihat terdiri dari 5 poin, yaitu yang pertama produk. Produk adalah sebuah output yang memiliki nilai jual positif yang kemungkinan organisasi menghindari biaya-biaya yang terjadi. Yang kedua, produk bersama. Produk bersama adalah semua produk yang memiliki nilai jual tinggi tapi tidak bisa diidentifikasi secara terpisah. Yang ketiga, titik pemisahan. Titik pemisahan adalah suatu titik atau waktu di mana masing-masing produk bersama dan produk sampingan dapat didefinisikan. Yang keempat, produk utama. Produk utama adalah produk yang mempunyai nilai jual relatif tinggi daripada nilai jual produk sampingan. Yang kelima, produk sampingan. Produk sampingan adalah produk lain yang nilai jual relatif rendah dibandingkan dengan produk utama disebut produk sampingan. Di sini ada pun beberapa alasan perlunya alokasi biaya bersama, diantaranya yaitu 1. Untuk mengetahui biaya per unit produk yang akurat. Yang kedua, prinsip pengakuan biaya. Yang ketiga, untuk mengalokasikan ke persediaan akhir maupun ke harga pokok penjualan. Yang keempat, untuk membantu penentuan tarif. Yang kelima, untuk mendapatkan penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan apabila menggunakan sistem kontrak. Yang keenam, untuk mendapatkan klaim atas asuransi. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu karakteristik produk bersama, produk sekutu, dan produk sampingan. Produk bersama dan produk sekutu memiliki karakteristik sebagai berikut, diantaranya yaitu 1. Produk bersama dan produk sekutu merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Yang kedua, harga jual produk bersama dan produk sekutu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan produk sampingan yang dihasilkan pada saat yang bersama. Yang ketiga, dalam mengelola produk bersama tertentu, produsen tidak dapat dihindarkan diri untuk menghasilkan semua jenis produk bersama jika ia ingin memproduksi hanya salah satu di antara produk bersama tersebut. Produk sampingan dapat digolongkan sesuai dengan dapat atau tidaknya produk tersebut dijual pada saat berpisah dari produk utama, yaitu 1. Produk sampingan yang dapat dijual setelah terpisah dari produk utama tanpa memerlukan pengelolaan lebih lanjut. Yang kedua, produk sampingan yang tidak dapat dijual setelah terpisah dari produk utama dan memerlukan pengolahan dari lebih lanjut. Yang ketiga, yaitu akuntansi produk bersama. Itu metode nilai jurnal relatif. Dasar pemikirannya digunakan metode ini adalah bahwa harga jual suatu produk merupakan perebutan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan produk tersebut. Itu dalam metode ini adalah biaya bersama yang dikeluarkan dengan PT Cahaya Maju selama satu periode akuntansi adalah Rp750.000. Jumlah dan harga jual persatuan produk seperti tabel 9.1. Maka dapat dihitung dan ditentukan alokasi biaya produk bersama ke masing-masing produk dan harga pokok produk per kilo. Tabel 9.1 mempunyai 7 kolom, yaitu produk bersama, jumlah produk yang dihasilkan, harga jual, nilai jual relatif, alokasi biaya bersama, dan harga pokok produk per kilogram. Produk bersama yang A memiliki jumlah produk yang dihasilkan yaitu 3.000, harga jualnya 11, nilai jualnya 33.000, nilai jual relatifnya yaitu 27%, alokasi biaya bersamanya yaitu 202.500, harga pokok produk yaitu 67,5, dan yang B yaitu 4.000, harga jualnya 12, nilai jualnya adalah 48.000, nilai jual relatifnya 40%, alokasi biaya bersama yaitu 300, harga pokok per produk adalah 75, dan yang C adalah nilai produk yang dihasilkan 25.000, harga jualnya 16, nilai jualnya 4.000, nilai jual relatifnya 33%, alokasi biaya bersamanya yaitu 247.500, harga pokok produknya 99.
dan sigmanya yaitu 9.500, 39, 121.000, 100%, 750.000, dan 241,5. 2. Metode satuan fisik. Dasar pemikiran yang digunakan metode ini adalah bahwa biaya suatu produk tergantung kepada kuantitas bahan baku yang terdapat dalam masing-masing produk. Satuan fisik yang digunakan adalah volume, berat atau ukuran yang lain. Contoh dalam metode ini, biaya bersama yang dikeluarkan oleh PT Mulya Jaya bersama satu periode akuntansi untuk pengolahan minyak bumi adalah sebesar 80.000 dan kuantitas produk bersama seperti dalam tabel 9.2. Maka dapat dihitung dan ditentukan alokasi biaya bersama ke masing-masing produk dan harga pokok produk. Tabel 9.2 memiliki 5 kolom yaitu produk bersama, kuantitas, presentasi, alokasi biaya bersama, dan harga pokok produk per balers. Produk bersama yaitu minyak tanah berkuantitas 26.500, presentasinya 47,75, alokasi biaya bersamanya yaitu 38.200, harga pokok produk yaitu 1,44. Dan solar memiliki kuantitas 11.000, presentasinya 19,82%, alokasi biaya bersamanya yaitu 15,856, dan harga pokok produknya itu 1,44. Dan bensin memiliki kuantitas 18, presentasinya itu 32,43%, alokasi biaya bersamanya 25,944, harga pokok produknya itu 1,44. Dan jumlah sigmanya yaitu kuantitasnya 55.500, presentasinya 100%, alokasi biaya bersamanya itu 80.000, dan harga pokok produknya adalah 4,32. 3. Metode rata-rata biaya persatuan. Dasar pemikirannya digunakan metode ini adalah bahwa semua produk dihasilkan dari proses yang sama. Maka tidak mungkin biaya untuk memproduksi satu satuan produk berbeda satu sama lain. Metode ini cocok digunakan untuk beberapa macam produk yang sama tapi mutunya berlainan. Rumusnya yaitu rata-rata biaya per unit sama dengan total biaya bersama dibagi total unit yang diproduksi. Untuk metode ini, biaya bersama yang dikeluarkan PT Karya Bakti selama satu periode akuntansi untuk pengolahan satu bahan adalah 3 juta rupiah dan kuantitas produk bersama adalah seperti dalam tabel 9.3. Maka dapat dihitung dan ditentukan alokasi biaya bersama dan masing-masing harga pokok per kilo. Rumusnya rata-rata biaya per unit sama dengan 3 juta rupiah dibagi 20.000 sama dengan 150. Pada tabel 9.3 memiliki 4 kolom yaitu produk bersama, kuantitas unit, rata-rata biaya, alokasi biaya bersama. Produk bersama A memiliki kuantitas unit 5.000, rata-rata biaya 150, alokasi biaya bersama 750.000. Dan produk bersama B memiliki kuantitas unit 7.000, rata-rata biaya 150, dan alokasi biaya bersama yaitu 1.050.000. Dan produk bersama C memiliki kuantitas unit 8.000, rata-rata biaya 150, dan alokasi biaya bersamanya 1.200.000. Dan jumlah sigmanya yaitu kuantitas unitnya 20.000, rata-rata biayanya kosong, dan alokasi biaya bersamanya yaitu 3 juta. 4. Metode rata-rata terimbang. Dasar pemikirannya adalah bahwa semua produk dihasilkan dari proses yang sama. Namun jumlah bahan, sulitnya pembuatan, waktu yang dikonsumsi, dan pembenaan jenis tenaga kerja yang dipakai untuk tiap jenis produk yang dihasilkan. Biaya bersama yang dikeluarkan oleh PT Sinar Teknik selama satu periode akuntansi untuk pengolahan satu bahan adalah sebesar 80.000 dan kuantitas produk bersama adalah seperti dalam tabel 9.4. Maka dapat dihitung dan ditentukan alokasi biaya bersama ke masing-masing produk dan harga produk per kilo. Produk bersama A memiliki kuantitas unit 25.000, angka penimbangan 2,5, jumlah tertimbang 62.500, persentase 53,19%, alokasi biaya bersamanya yaitu 42.552, harga pokok per unitnya adalah 0,017. Produk bersama B yaitu memiliki kuantitas unit 10.000, angka penimbangan 4,0, jumlah pertimbangannya yaitu 40.000, presentasinya 34,04%, alokasi biaya bersama yaitu 27,232, harga pokok per unitnya yaitu 0,0072.
Jumlah produk bersama C yaitu memiliki kuantitas unit 5.000, angka penimbangan 3,0, tertimbang yaitu 15.000, persentase 12,77%, alokasi biaya bersama 10,216, harga pokok per unitnya yaitu 0,002. Sehingga jumlah sigmanya yaitu kuantitas unitnya 40.500, angka tertimbangannya kosong, jumlah tertimbang yaitu 117,500, persentasenya yaitu 100%, alokasi biaya bersama 80.000, dan harga pokok per unitnya adalah 0. 5. Metode nilai pasar hipotesis. Dasar pemikirannya digunakan metode ini adalah bahwa harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengelola produk tersebut. Contoh soal, biaya bersama yang dikeluarkan oleh PT Anugrah selama satu periode akuntansi untuk pengolahan suatu bahan adalah sebesar 4 juta rupiah. Biaya bahan baku, gaji dan upah BOP yang dibebankan sama dengan 1.500.000, 1 juta, dan 1.500.000. Dan kuantitas produk bersama A sama dengan 600, B sama dengan 800, dan yang terjual A sama dengan 300, B sama dengan 500. Harga jual 120% dari harga pokok adalah seperti pada tabel. Bisa dilihat pada tabel 9.5. Memiliki biaya produksi yaitu BDB-nya 400.000 yang dibagi menjadi persediaan bahan bakunya menjadi 1.500.000, gaji dan upahnya 1 juta, BOP yang dibebankan adalah 1.500.000. Nah, biaya terpisah produk A, BDB-nya yaitu 26.000, persediaan bahan baku 9.000, gaji dan upah 9.000, dan BOP yang dibebankan adalah 8.000. Produk B memiliki BDB 34.000, persediaan bahan baku 10.000, gaji dan upah 9.000, dan BOP yang dibebankan adalah 6.000 rupiah. Pada produk selesai, produksi jadi A yaitu 51.000, produksi jadi B yaitu 48.800, sehingga menghasilkan BDB yaitu 136.000. Pencatatan harga produk penjualan. Harga pokok penjualan A yaitu sebesar 25.500, harga pokok penjualan B yaitu 30.500, sehingga persediaan produk jadi yaitu 25.500 dan persediaan produk jadi B yaitu 30.500. Penjualan yaitu penjualan sebesar 67.200 dan pedagang sebesar 67.200. Dan sekarang kita masuk ke poin keempat, yaitu akuntansi produk sampingan atau by product. Produk sampingan didefinisikan sebagai hasil dari insidentil yang tidak dikehendaki dari proses bersama atau joint proses. Biasanya produk sampingan tidak dibebani dengan biaya bersama atau joint cost. Terdapat beberapa metode dalam memperlakukan produk sampingan, yaitu 1. Metode tanpa harga pokok. Metode ini tidak menghitung harga pokok produk sampingan atau persediaannya, melainkan memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurangan biaya produksi. Dan yang kedua, metode harga pokok. Metode ini mengalokasikan sebagian biaya bersama kepada produk sampingan dan menentukan metode yang dipakai untuk mengkalkulasi harga pokok produk sampingan adalah sebagai berikut, yaitu A. Pengakuan pendapatan harga pokok. Hasil penjualan harga produk sampingan dicantum dalam laporan laba rugi sebagai berikut, yaitu 1. Total income, yang kedua penambahan hasil penjualan, yang ketiga pengurangan harga pokok penjualan produk utama, dan keempat pengurangan biaya produksi produk utama. Yang B metode biaya pengganti atau replacement cost, yang C metode harga pasar. Dapat dilihat dari contoh soal. Untuk memudahkan pemahaman berikut diilustrasikan sebagai berikut, yaitu produksi produk A 40.000 unit, biaya produksi 80.000, biaya bahan baku 40.000 rupiah, biaya tenaga kerja langsung 20.000 rupiah, biaya overhead pabrik adalah 20.000 rupiah, penjualan produk utama 30.000 rupiah per unit, harga jual 4 rupiah per unit, harga jual produk sampingan adalah 6.000 rupiah, biaya operasional 40.000. Dari contoh soal di atas, diminta untuk membuat laporan laba rugi dengan menggunakan metode penjualan di atas sebagai berikut. A. Yaitu laporan laba rugi. Penjualan produk utama yaitu 30.000 dikali 4 sama dengan 100.000. HPP biaya produksi yaitu 40.000 dikali 2 sama dengan 80.000.
5.000 dikali 2 sama dengan 10.000, yang hasilnya 70.000, di mana 70.000 itu hasil dari 80.000 dikurang 10.000. Dan laba kotor di sini 50.000. Itu hasil dari 120.000 dikurang 70.000 sama dengan 50.000. Biaya operasional yaitu 40.000 dan laba operasi. Laba operasi 10.000 itu hasil dari 50.000 dikurang 40.000. Dan on trade income atau penjualan produk sampingan 6.000 yang hasilnya 16.000 itu hasil dari 10.000 ditambah 6.000 sama dengan 16.000. Dan masuk ke contoh A titik B yaitu laporan laba rugi. Penjualan produk utama yaitu 30.000 dikali 4 sama dengan 120.000 produk sampingan. HPP biaya produksi yaitu 40.000 dikali 2 yaitu 80.000. Persediaan akhir 5.000 dikali 2 sama dengan 10.000. Yang terdapat hasil 70.000 itu hasil dari 80.000 dikurang 10.000. Laba kotor di sini 50.000. Itu hasil dari 120.000 dikurang 70.000 yaitu 50.000. Biaya operasional di sini 40.000 yang dimana hasil dari biaya operasional yaitu 50.000 dikurang 40.000 yaitu 10.000. Nah, sekarang kita masuk ke poin A dan C di mana laporan laba rugi yaitu penjualan produk utama yaitu 30.000 dikali 4 sama dengan 120.000. HPP biaya produksi yaitu 40.000 dikali 2 sama dengan 80.000. Persediaan akhirnya yaitu 5.000 dikali 2 sama dengan 10.000. Dan hasil dari pengurangan 80.000 dikurang 10.000 itu 70.000. 50.000 sendiri ini terdapat dari 120.000 dikurang 70.000 yaitu 50.000. Penjualan produk sampingan 6.000. Di mana 50.000 ditambah 6.000 hasil dari laba kotor yaitu 56.000. Biaya operasional di sini yaitu 40.000 dan 56.000 dikurang 40.000 yaitu 16.000. Sekarang masuk ke A titik D yaitu laporan laba rugi. Penjualan produk utama sama seperti 3 poin yang di atas yaitu 30.000 dikali 4 120.000. HPP biaya produksi di sini adalah 40.000 dikali 2 yaitu 80.000. Penjualan produk sampingan yaitu 6.000 yang hasilnya di mana 80.000 dikurang 6.000 yaitu biaya produksi netnya yaitu 74.000. Dan persediaan akhirnya itu 5.000 dikali 1,87 rupiah hasilnya 9.000,350 yang dimana hasil dari 74.000 kurang 9.000,350 rupiah yaitu 64.650 rupiah. Dan laba kotor di sini adalah 55.350 rupiah. Dan biaya operasional di sini adalah 40.000 dan laba operasi adalah 15.350 rupiah. Penjualan produk utama 30.000 dikali 4 sama dengan 120.000. HPP biaya produksinya adalah 40.000 dikali 2 sama dengan 80.000. Biaya produk sampingan 6.000, biaya terpisah 800 rupiah dan biaya operasional 200 rupiah. Dan produk sampingan net di sini ada 5.000 dan biaya produksi net yaitu 40.000 dikali 1,9 yang hasilnya ada 76.000 dan persediaan akhir 5.000 dikali 1,9 yaitu 9.500 di mana 76.000 dikurang 9.500 yaitu 65.500. Dan laba kotor di sini adalah 54.500 yaitu pengurangan dari 120.000 dikurang 65.500. Dan biaya operasional di sini ada 40.000 dan laba operasi 13.500 hasil dari 54.000 dikurang 40.000. Dan sekarang kita masuk ke yang kecil yaitu metode harga pasar di mana produk sampingan digunakan sendiri oleh perusahaan dengan biaya pengganti sebesar Rp4.000. Dan laporan laba ruginya yaitu penjualan produk utama yaitu 30.000 dikali 4 sama dengan Rp120.000. HPP biaya produksi di sini adalah 40.000 dikali 2 sama dengan 80.000. Biaya pengganti produk sampingan yaitu 4.000. Biaya produksi net yaitu 76.000 hasil dari Rp80.000 dikurang Rp4.000 yaitu Rp76.000. Persediaan akhir di sini yaitu 500 dikali 1,87 yaitu 9.350 dan hasilnya yaitu 66.650. Laba kotor di sini adalah 53.350, biaya operasional 40.000 dan laba operasi 13.350. Masuk ke contoh soal yang D, dapat dilihat pada tabel. Alokasi biaya bersama ke produk sampingan dan produk utama. Alokasi ke produk sampingan
yaitu nilai jual dikurang biaya terpisah ditambah biaya operasional ditambah keuntungan. Di mana 30.000 dikurang 5.000 ditambah 3.000 ditambah 6.000, yaitu 30.000 dikurang 14.000 yaitu 16.000. Dan keuntungan di sini 6.000. 6.000 itu terdapat dari 30.000 dikali 20%. Dan alokasi ke produk utama yaitu total biaya kurang alokasi ke produk sampingan, di mana 90.000 dikurang 16.000 yaitu 74.000. Dan harga pokok per unit utama yaitu Rp16.000 ditambah Rp5.000 dibagi Rp10.000 yaitu Rp21.000 dibagi Rp10.000 yaitu Rp2,1. Harga pokok per unit produk utama yaitu Rp74.000 ditambah Rp60.000 dibagi Rp30.000 yaitu 4,46. Laporan laba rugi di sini dibagi menjadi dua yaitu produk sampingan dan produk utama, yaitu penjualan Rp15.000 di produk sampingan dan Rp120.000 di produk utama. HPP biaya produksi di sini yaitu Rp9.000 dan alokasi produk sampingan Rp16.000 yaitu di produk sampingan, dan biaya terpisah di sini adalah Rp5.000 dan Rp74.000 di produk utama dan Rp60.000 di produk utama. Yaitu HPP penjualan di sini adalah Rp10.000 di produk sampingan dan Rp134.000 di produk utama. Laba kotor Rp5.500 di produk sampingan dan Rp60.000 di produk utama. Biaya operasional di sini adalah Rp3.000 di produk sampingan dan Rp15.000 di produk utama. Dan laba operasi di sini adalah Rp2.500 di produk sampingan dan Rp45.000 di produk utama.